Yang kedua, setiap kali golongan wanita apabila sedang berhalangan itu tidak boleh tinggal di rumah, tidak boleh makan di rumah, tidak boleh berinteraksi di rumah, tidak boleh diajak ngobrol. Nah sekarang umpamanya ibu-ibu nih, kampung apa ini? Wamanggu. Kampung Maru, Wamanggu. Wamanggu. Nah ini kampung Wamanggu di umpamanya. Kalau ibu-ibunya lagi berhalangan, anak-anak berhalangan harus diasingkan. Diasingkan kemana? Gak jauh, di SP7. Kalimaru. Jauh. Atau yang lebih jauh lagi, harus diasingkan. Gak boleh duduk bersama kita, gak boleh makan, gak boleh berinteraksi, gak boleh ngobrol. Harus diasingkan yang berhalangan. Ini dulu, sebelum Nabi Muhammad. Tetapi setelah Rasulullah SAW, golongan wanita yang berhalangan boleh duduk bersama kita, boleh makan, boleh berinteraksi bersama kita. Bahkan Rasulullah menyatakan isna'u kulla syai'in nikah. Kerjakan apa yang Anda inginkan bersama istri Anda kecuali berhubungan badan yang tidak diperbolehkan. Masya Allah, ini keringanan yang telah terjadi sebelum umat Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan Kau berikan sesuatu yang berat yang kami ini tidak mampu. Ternyata Rasulullah memberikan kemudahan kepada umat Nabi Muhammad. Contoh salat. Salat hukumnya wajib. Perintah Allah, aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. Dirikanlah salat, dirikanlah salat. Pak, ini saya mau sampaikan, hati-hati di Maroke. Sekarang mungkin nanti ke depan ini masyarakat Maroke sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas. Nanti ada ustaz, ada dai, ada yang mengatakan, Pak, jenengan diperintahkan salat karena salat cuma mengatakan aqimus salat dan zikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada. Jadi jenengan gak usah salat subuh lagi. Jangan antum gak usah salat zuhur, gak usah salat asar, gak usah salat maghrib dan isya. Cukup kalau sudah subuh, bangun, ingat subuh, selesai. Kalau ada ustaz-ustaz yang begini, kalau ada yang kayak begini, cemplungin di laut sana. Kira ini mungkin syaitan, iblis, dajjal. Ada lagi yang lebih parah lagi. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Apabila sudah ada panggilan salat Jumat, berusaha untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau usah salat Pak, cukup ingat salat Jumat. Jadi kalau ada yang model-model begini nih, ada model-model begini, bawa dengan kapalnya Pak Haji Arifin cemplungin di luar negeri. Nah ini ajaran syaitan ya. Rasulullah sholat, Rasulullah melaksanakan sholat, sampai Rasulullah kadang-kadang kakinya bengkak. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, katawarramat qadamaik, kaki kamu ini sudah membengkak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ghufirta ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau manusia Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang? Apa kata Nabi Muhammad? Afala akun abdan syakura. Bukanlah aku ini seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi salat. Nah, salat wajib, harus dikerjakan. Sampai-sampai ulama-ulama ahli fikih mengatakan, Anda salat disuruh berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, salat duduk. Ini solusi. Kalau nggak bisa duduk, tiduran. Kalau nggak bisa tiduran, telentang. Kalau nggak bisa telentang, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, paling tidak dengan gerakan tangan. Kalau tidak bisa dengan gerakan tangan, cukup dengan gerakan mata. Umpamanya di ICU, cuma pakai gerakan mata nggak bisa juga, pakai gerakan hati, pakai hati. Kalau tidak bisa juga, saya yang sholatin. Nah, ini sholat. Sholat wajib tidak? Wajib. Tetapi setiap kewajiban ada solusi. Solusi buat siapa? Orang yang musafir, bisa di jamak takdim, bisa di jamak ta'khir.
Kemudian orang yang sakit, bisa kadang-kadang dikodok atau bisa diundur. Kemudian sholat yang orang yang sakit, kemudian orang yang gila, ini juga ada udzur, termasuk minal udzur minal ma'dzurat. Nah, ini adalah solusi. Kemudian orang yang berpuasa, yang musafir. Dulu orang-orang musafir sangat kesulitan sekali ketika perjalanan. Sekarang Masya Allah Tabarakallah, ini kita sampai Merauke dari Jayapura cuma 1 jam. Dulu nggak tahu bagaimana perjalanan kembali. Tanya Pak sama orang-orang rantauan trans, itu mereka berangkat naik kapal laut, mereka kadang-kadang naik kapal siang, menelusuri sungai, menelusuri hutan. Masya Allah, ini kita sekarang sudah terima enak. Masjidnya Masya Allah, ini di Merauke, masjidnya saya bilang kok lebih enak dari masjid saya yang di Jawa. Karpetnya tebal, kipas anginnya banyak, AC semua lagi. Masya Allah, nikmat ini Pak, sudah enak. Makanya Merauke ini sudah berkembang, hidupnya nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan. Nah, ini Nabi Muhammad diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad ini di dunia. Belum lagi di akhirat, nanti Allah akan berikan syafaatul kubra, syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat Nabi Muhammad. Makanya saya Maulid Sayyidina Imam Abdurrahman Daibah, beliau menyampaikan di dalam kitab Maulidnya, thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ini umat Nabi Muhammad nanti terbagi akan menjadi 3 golongan. Umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan, kayak Merauke dibagi-bagi. Ada Merauke Utara, Barat. Ini umat Nabi Muhammad terbagi menjadi 3 golongan. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga tanpa tanda tanya, Allahumma ja'alna minhum. Tanpa ditanya, langsung masuk surga. Amin. Amin. Semoga kita langsung masuk surga. Amin, amin. Dan tentunya orang Maroko 2 jam sebelum orang Jakarta sudah masuk surga. Amin, ya Allah, amin. Amin. Kayaknya orang Maroko untung mulu nih. Semuanya serba untung. Gak tahu buka puasanya duluan. Betul? Buka puasa duluan. Kemudian subuhnya duluan lagi. Masya Allah. Masuk surga duluan. Amin. Masya Allah. Beramal duluan. Amin. Enak jadi orang Merauke. Jadi syukur jadi orang Merauke. Nikmat. Sebelum orang Indonesia, mana orang Merauke masuk surga duluan? Amin. Nah, sepertiga masuk surga langsung tanpa tanda tanya. Ini mereka orang-orang soleh, para wali-wali Allah, umat Nabi Muhammad yang sering sholat berjamaah, yang sering hadir di masjid, yang sering belajar, yang sering menuntut ilmu. Apalagi menuntut ilmu seperti ini kita terima kasih sama DKM. Dia ajak. Jadi kadang-kadang jamaah kalau sudah ada tabligh akbar nunggu diundang. Tabligh akbar untuk pengajian, belajar menuntut ilmu. Tadi, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu terima kasih banyak yang telah memenuhi undangan. Mau masuk, jadi nanti masuk surga nunggu undangan. Jangan masuk surga itu harus buru-buru kita kejar surga. Karena majelis-majelis seperti ini kata Nabi Muhammad, ta'allumus sa'ah khairun min ibadatis sana. Duduk di majelis 1 jam itu lebih banyak, lebih afdal daripada ibadah 60 tahun. Masya Allah. Kemudian man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang belajar menuntut ilmu, pergi ke masjid ingin belajar, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Amin. Jadi buat orang pelajar ini semuanya ahli surga. Amin. Amin ya Allah. Amin. Tinggal pulang dalam keadaan syahid. Amin. Karena belajar. Dan kemudian yang lebih lagi, katanya para ulama, kita ini hidup di dunia pengen kaya. Siapa yang nggak pengen kaya? Katanya Rasulullah, orang kalau mau kaya belajar, menuntut ilmu. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang menuntut ilmu, yang belajar, rizkinya ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupnya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini
Yang pertama umat Nabi Muhammad sepertiga masuk ke surga tanpa ditunda-tanya. Yang kedua, thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum idham. Baiklah. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad dia punya dosa, dia punya kesalahan, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, thuluthun ya'tuna bi dzunubihim wa khataya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala lil malaikati idhabu fazinun. Kemudian ada di antara umat Nabi Muhammad sepertiganya ini punya kesalahan, punya dosa. Kemudian Allah katakan, malaikat, coba timbang umat Nabi Muhammad dosanya seberapa. Pas wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna minad dunubi ka'amtalil jibal. Ya Allah, aku temukan dunia mereka ini, umat Nabi Muhammad, kesalahannya, dosanya bagaikan gunung. Bingung malaikat, dosa yang bagai gunung ini bagaimana? Tapi para malaikat, Masya Allah, malaikatnya sayang sama umat Nabi Muhammad. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akan tetapi ya Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Allah? Faqalat wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi adkhilhum al-jannata bi rahmati. Dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadikan umat Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang ikhlas, yang benar-benar masuk Islam karena Allah dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Adkhilhum al-jannata birahmati. Masukilah mereka ke dalam surga dengan rahmatku berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita termasuk orang-orang ahli surga. Amin ya Allah. Di mana di bagian tentaranya